Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik kawan-kawanku sekalian, bersama dengan kami mahasiswa PAI semester 4 STIT Al-Marhalah Al-Ulia, dengan saya Fajar Afiatna dan juga rekan saya Dede Ansori sebagai tugas mata kuliah strategi belajar mengajar yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Arman Pramansyah MM dalam judul mengkaji keterampilan dasar mengajar, yang mana keterampilan dasar mengajar bisa juga disebut dengan LO atau Learning Outcome, yaitu mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampu secara tepat dan menarik. Keterampilan dasar mengajar, keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar baik guru maupun dosen agar kegiatan mengajar bisa berjalan dengan profesional, efektif, dan efisien. Terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran. 8 elemen tersebut keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pembelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Yang A, keterampilan membuka pembelajaran, yakni kemampuan untuk mengondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contohnya, menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya atau membuat apresiasi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. B. Keterampilan menutup pembelajaran. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya, didahului merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Baik, selanjutnya kita masuk pada elemen yang kedua, yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya harus dilakukan dengan baik dan dengan teknik pelontaran atau penyampaian yang tepat. Keterampilan bertanya, seorang guru bisa membawa dampak yang positif bagi para peserta didik. Di antaranya yaitu A. Memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. B. Melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut. Yang C. Melatih peserta didik untuk fokus. Baik, kita masuk pada elemen yang ketiga, yakni keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun secara non-verbal. Keterampilan penguatan secara verbal, yakni penguatan yang dilakukan secara lisan. Contohnya, memberikan pujian maupun penghargaan bagi peserta didik. Dan keterampilan penguatan non-verbal, yakni keterampilan penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik wajah, dan yang lainnya. Contohnya, membuat suasana kelas menjadi menyenangkan.
Baik, sekarang kita masuk pada elemen yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru, yaitu keterampilan dalam menjelaskan, yang merupakan keterampilan seorang guru atau pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dengan tujuan yang pertama agar membantu siswa dalam memahami berbagai konsep, hukum, dan juga prosedur dan sebagainya secara objektif. Yang kedua, agar dapat membimbing siswa memahami pertanyaan. Yang ketiga, agar dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, agar memberi siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran. Elemen yang kelima yakni keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Variasi dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama variasi dalam gaya mengajar, yang kedua variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan yang ketiga variasi dalam interaksi antar guru dengan siswa. Baik, di sini ada contoh keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yakni variasi bisa dengan menggunakan video atau menyuguhkan video. Yang selanjutnya bisa menggunakan alat peraga. Sekarang kita masuk pada elemen yang keenam, yakni keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yakni guru mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan, dengan harapan agar arahan guru dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. Oke, kita masuk pada keterampilan mengajar kelompok kecil perorangan. Bentuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Pengajaran ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab. Setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, topik, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Baik kawan-kawan, sekarang kita masuk pada elemen yang terakhir atau elemen yang ke-8, di mana seorang pendidik atau seorang guru seyogyanya memiliki sebuah keterampilan dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan pendidik atau guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses mengajar. Contoh, saat siswa berbicara sendiri di kelas, maka seorang pendidik atau seorang guru harus berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa tersebut kepada guru saat proses pembelajaran berlangsung. Baik, demikianlah video yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan teman-teman sebagai calon pendidik
Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.